Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Amala. Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada Juni 2023. Di mana film ini menceritakan tentang perburuan polisi kepada seorang psikopat yang telah membunuh banyak gadis hanya karena peristiwa kelam di masa lalunya. Apa yang sebenarnya terjadi dan mampukah polisi menangkap psikopat tersebut? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang asisten komisaris bernama Akbar bersama bawahannya George diperintahkan untuk menyelidiki kasus penemuan mayat seorang gadis di sebuah taman. Polisi pun melakukan olah TKP di sana, dan terlihat wanita tersebut dibunuh oleh seorang pria dengan dicekik menggunakan kain. George bersama Akbar memeriksa dan menginterogasi beberapa saksi, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk yang mengarah pada pembunuhan. George pun berasumsi kalau ini adalah kasus bunuh diri, tetapi Akbar tidak terlalu yakin dengan itu, karena Akbar berasumsi kalau ini adalah kasus pembunuhan. Lalu pada hari yang sama, polisi kembali menemukan mayat di sebuah rumah. Dan kali ini korbannya adalah seorang laki-laki. Akbar dan George langsung pergi ke TKP untuk memeriksa. Dari informasi yang didapat, jika korban adalah seorang supir taksi, tetapi polisi tidak menemukan mobil taksi dan juga ponsel milik korban di TKP. Dan di sana, mereka justru menemukan istri korban yang diikat dan disembunyikan di dalam karung. Polisi pun langsung membawa istri korban ke rumah sakit. Namun karena istri korban masih dalam kondisi trauma, George dan Akbar pun belum dapat mengambil informasi darinya. George dan Akbar lalu melaporkan dua kasus pembunuhan tersebut kepada atasan mereka. Akbar mengatakan jika dilihat dari pola pembunuhannya, kalau target dari pelaku adalah seorang perempuan, dan pelaku di balik pembunuhan ini pasti seorang pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Lalu atasan mereka memberitahukan jika ada informasi kalau 2 hari yang lalu seorang narapidana kasus pembunuhan melarikan diri dari penjara, tetapi otoritas penjara merahasiakannya. Atasan Akbar pun memerintahkan Akbar dan George untuk mencari tahu karena kemungkinan kedua kasus ini terhubung. Halo? Uncle. Di tempat lain, terlihat seorang wanita bernama Sherin yang sedang menunggu taksi sambil menelpon pamannya. Sang paman meminta Sherin untuk menemani sepupunya yang tinggal sendiri di rumah, karena sang paman sedang di luar kota. Setelah mendapatkan taksi, dan di tengah jalan, Sherin menghubungi kekasihnya dan memberitahukan kalau ia pergi ke rumah pamannya. Lalu ia meminta kekasihnya untuk datang karena paman dan bibinya sedang tidak ada di rumah. Sementara supir taksi terlihat selalu memandangi Sherin dari kaca mobil sambil tersenyum. Sepupu Sherin adalah seorang siswi SMA bernama Amu. Dan Amu adalah seorang gadis tunawicara atau bisu. Amu ternyata tinggal di sebuah rumah tua yang lokasinya berada di tengah hutan. Dan penjaga dari rumah tersebut adalah seorang pria yang sudah tua. Siang harinya, Sherin pun tiba di rumah pamannya dan disambut oleh Amu. Namun sang supir taksi, ketika melihat Amu, ia seperti teringat dengan seorang wanita di masa lalunya. Setelah itu ia pun tersenyum dan pergi dari sana. Di tempat lain, Akbar dan George mendatangi penjara tempat napi yang melarikan diri untuk meminta informasi dari napi tersebut. Sipir penjara memberitahukan jika napi tersebut sudah berada di sini selama 8 tahun
dan sudah 3 atau 4 kali mencoba melarikan diri. Dan sang napi bernama Basil. Akbar lalu meminta buku pengunjung untuk mencari tahu apakah ada yang mengunjunginya. Setelah diperiksa, ternyata pernah ada seorang biarawati dari gereja yang datang mengunjunginya. Mereka pun langsung pergi ke gereja tersebut dan bertemu dengan seorang biarawati. George lalu bertanya pada biarawati, apakah ia mengenal seseorang bernama Basil atau napi yang melarikan diri. Mendengar nama Basil, biarawati itu pun terkejut. Dan ia pun lalu menceritakan masa lalu dari Basil, di mana Basil lahir dari seorang wanita yang memiliki masalah gangguan kejiwaan yang tidak disadari. Dokter mengatakan jika kondisi tersebut diduga akibat faktor genetik dari orang tua. Suatu hari karena merasa cemburu kepada suaminya, ia membakar rumahnya sendiri dengan ia dan suaminya yang masih berada di dalam rumah. Suaminya meninggal karena kebakaran tersebut, sedangkan ibu Basil berhasil diselamatkan. Tetapi ia meninggal setelah melahirkan Basil, dan Basil pun akhirnya dirawat dan dibesarkan di panti asuhan gereja. Hingga ketika Basil menginjak SMP, Basil menyukai seorang murid baru di sekolahnya yang bernama Amala. Basil dan Amala pun menjadi teman dekat. Namun Basil tidak menyadari kalau semakin hari, rasa sukanya kepada Amala telah berubah menjadi obsesi. Hingga suatu hari, ketika kakak kelas Basil menitipkan surat cinta kepada Basil untuk Amala, Basil mulai menjadi frustasi dan merasa terganggu. Tetapi Basil tidak pernah memberikan surat tersebut kepada Amala. Namun esoknya, Basil justru memberitahukan kakak kelasnya jika Amala ingin bertemu dengannya secara langsung saat pulang sekolah di tempat pemotongan besi yang berada di perkebunan karet. Lalu saat pulang sekolah, Basil pun mengajak Amala ke tempat pemotongan besi tersebut, di mana kakak kelasnya sudah menunggu mereka di sana. Tetapi Basil ternyata memiliki rencana lain. Dan ketika kakak kelasnya sedang berbicara dengan Amala, Basil pun lalu mengambil potongan besi yang ada di sana dan langsung menghajar kepala kakak kelasnya dari belakang, yang membuat Amala sangat terkejut dan ketakutan. Karena obsesinya kepada Amala telah membuat Basil kehilangan akal sehatnya. Amala dan kakak kelasnya yang ketakutan lalu melarikan diri dari sana dan dikejar oleh Basil. Akan tetapi saat berlari, Amala justru terperosok ke dalam sumur dan tenggelam. Melihat itu membuat kemarahan Basil semakin bertambah, hingga Basil akhirnya memukul kakak kelasnya dengan besi hingga mati. Setelah membunuh, Basil pun pulang ke panti. Akan tetapi jiwanya mulai terganggu setelah kejadian tersebut, di mana Basil tidak bisa menerima kalau Amala sudah tiada. Dan setelah memberitahukan apa yang terjadi kepada biarawati, Basil lalu melarikan diri dari panti asuhan. Dengan kejiwaan yang terganggu, Basil pergi dari panti asuhan untuk mencari Amala, walaupun ia tahu kalau Amala sudah mati. Setelah mengetahui cerita Basil dari biarawati, Akbar pun yakin jika dua kasus pembunuhan yang terjadi pasti dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Basil. Akbar dan George pun kini mulai mencari dan melacak keberadaan Basil. Malamnya, terlihat mobil taksi yang dinaiki Sherin kembali ke arah rumah Amu dan berhenti agak jauh dari rumah Amu. Lalu supir taksi tersebut berjalan ke pos penjaga dengan membawa jerigen minyak. Saat bertemu penjaga rumah Amu, sang supir mengatakan kalau ia kehabisan bensin. Ia pun bertanya apakah penjaga memiliki bensin di rumah. Penjaga rumah mengatakan jika mereka tidak menyimpan bensin di rumah, dan ia justru menyuruh supir taksi mencari ke tempat lain. Namun karena supir taksi memaksa agar penjaga membantunya, membuat sang penjaga pun marah
dan mengusir supir taksi dari sana. Dan hal itu membuat supir taksi terlihat marah. Sedangkan di tempat lain, George mendapat informasi dari lokasi ponsel dan mobil taksi milik korban kedua yang hilang, dan mereka pun langsung pergi ke lokasi. Sementara Sherin yang tidak mendapatkan sinyal di dalam rumah, ia pun keluar untuk menghubungi kekasihnya yang bernama Nikhil. Akan tetapi setelah menelpon Nikhil, Sherin pun terkejut karena melihat supir taksi yang mengantarnya berada di halaman rumah. Sherin pun bertanya, mengapa supir taksi belum pergi? Dan supir taksi pun mengatakan, jika ia kehabisan bensin, lalu ia meminta Sherin untuk membantunya mendapatkan bensin karena ia harus kembali malam ini. Melihat itu, Sherin yang kasihan mengatakan pada supir taksi kalau ia akan meminta temannya yang akan datang ke sini untuk membawakan bensin. Sherin lalu kembali menelpon Nikhil dan meminta Nikhil untuk membawakan bensin. Kemudian Sherin menyuruh supir taksi untuk menunggu di pos penjaga, dan Sherin pun kembali masuk ke dalam rumah. Akan tetapi tidak lama kemudian saat di dapur, Sherin justru melihat supir taksi tersebut duduk di halaman belakang rumah. Sherin yang marah lalu kembali menghampiri supir taksi dan menyuruhnya untuk menunggu di pos penjaga saja. Tetapi Sherin justru dibuat bingung ketika supir taksi mengulangi kata-kata yang sama yang sudah ia katakan sebelumnya, yaitu ia kehabisan bensin. Merasa ada yang aneh, Sherin yang mulai ketakutan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Dan ponsel itu pun diambil oleh supir taksi. Saat Sherin meminta ponselnya, sang supir tidak memberikannya, tetapi ia justru mencekik Sherin hingga mati. Amu yang tidak menemukan Sherin di dalam rumah, ia pun keluar untuk mencari. Tetapi ketika ia melihat supir taksi yang berjalan mendekatinya, Amu pun masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Supir taksi yang melihat Amu dari kaca pintu, ia pun lalu memanggil Amu dengan nama Amala. Amane? Ternyata supir taksi tersebut adalah Basil. Dan Basil, dengan kejiwaannya yang terganggu, selalu menganggap wanita yang ia temui adalah Amala. Karena itulah saat pertama kali melihat Amu, Basil langsung teringat dengan wanita di masa lalunya yaitu Amala. Basil pun meminta Amu untuk membukakan pintu. Tetapi Amu yang ketakutan justru mengunci semua pintu dan jendela, lalu mematikan semua lampu. Basil yang marah mencoba masuk lewat pintu belakang, dan hal itu dimanfaatkan oleh Amu untuk melarikan diri dengan motornya. Akan tetapi saat sampai di pos penjaga, Amu justru terjatuh dari motor yang membuat Amu pun berlari ke kebun. Tetapi ia justru menemukan Sherin yang sudah tergeletak mati di tengah perkebunan. Dan di saat yang sama, Basil berhasil menemukan Amu di sana. Saat Basil mendekatinya, Amu pun mengambil batu, lalu memukulkannya ke kepala Basil, yang membuat Basil pun terjatuh. Dan Amu memilih kembali dan bersembunyi di dalam rumah. Tetapi Basil tidak menyerah begitu saja. Basil lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian penjaga yang sudah lebih dulu dibunuh olehnya sebelum membunuh Sherin. Lalu Basil justru bertingkah seperti penjaga rumah yang sedang berpatroli dan menjaga rumah Amu. Tidak lama kemudian, Basil melihat kekasih Sherin atau Nikhil tiba di sana. Saat Nikhil memencet bel rumah, Basil pun menghampirinya dengan berlaga seperti penjaga rumah. Nikhil mengatakan kalau dia adalah sepupu Sherin, dan ia datang karena disuruh oleh Sherin dengan membawa bensin. Namun Basil mengatakan kalau Sherin dan Amu sedang tidak berada di rumah, karena mereka baru saja pergi. Mendengar itu, Nikhil terlihat bingung dan mencoba menelpon Sherin, tetapi ponselnya tidak aktif.
Karena tidak melihat ada tanda-tanda orang di rumah, Nikhil pun kembali. Sementara Amu bersembunyi di dalam kamar mandi. Tetapi karena merasa ada yang tidak beres, Nikhil pun memilih kembali ke rumah Amu. Lalu ketika ia kembali mencoba menghubungi Sherin, ia tiba-tiba mendengar suara dari dalam rumah saat Amu tidak sengaja menjatuhkan gelas. Nikhil lalu melihat dari kaca pintu. Ia pun terkejut ketika melihat bayangan seseorang di dalam. Melihat ada seseorang di dalam, Nikhil lalu membunyikan bel rumah dan memanggil Sherin. Tetapi Amu yang ketakutan di dalam justru kembali bersembunyi. Hingga Basil akhirnya kembali ke sana, lalu menusuk Nikhil dari belakang. Walaupun Nikhil sempat melawan, tetapi Nikhil justru akhirnya tewas di tangan Basil. Dan Amu terlihat menangis menyaksikan itu dari dalam rumah. Setelah membunuh Nikhil, Basil lalu berhasil masuk ke dalam rumah. Saat Basil masuk ke dalam kamar Amu pun langsung menusuk kaki Basil dengan pisau. Amu lalu melarikan diri dari sana ke arah perkebunan. Tetapi karena Amu terjatuh dan pingsan, Basil akhirnya menangkap Amu dan membawanya. Sementara Akbar dan George sedang menuju ke rumah Amu. Hingga pagi hari, mereka pun tiba di lokasi sekitaran rumah Amu. Sedangkan Basil kemudian membawa Amu yang pingsan dan menidurkannya di pinggir sumur tua. Karena tempat ia kehilangan Amala adalah di sebuah sumur. Basil seperti ingin menebus kesalahannya dulu dengan berharap ia bisa menyelamatkan Amala yang tenggelam. Akan tetapi saat Amu tersadar dan melihat wajah Basil, Amu yang terkejut dan ketakutan justru terjatuh ke dalam sumur dan tewas tenggelam, seperti yang terjadi pada Amala beberapa tahun yang lalu. Siangnya Akbar dan George berhasil menemukan taksi yang sedang mereka cari. Mereka pun lalu mendekati taksi tersebut. Dan di sana, Akbar melihat pria yang duduk dengan seragam penjaga. Karena curiga, Akbar memerintahkan George untuk memeriksa keadaan sekitar. Lalu Akbar menghampiri Basil. Akbar yang tidak mengenali wajah Basil, ia pun bertanya apa yang dilakukan Basil di sini dengan wajah dan badan yang penuh luka. Basil mengatakan kalau ia di sini untuk pekerjaan, tetapi ia diserang oleh binatang buas pada malam hari. Akbar yang melihat wajah Basil penuh luka, ia pun lalu berencana membawa Basil ke rumah sakit. Tetapi saat di mobil, George menelpon dan memberitahukan kalau ia menemukan mayat perempuan di sumur. Mendengar itu Akbar pun sadar kalau pria yang berada di mobilnya adalah seorang pembunuh yang sedang mereka cari. Basil yang juga mendengarkan itu langsung keluar dari mobil dan melarikan diri. Akbar pun mengejarnya hingga sampai ke sebuah gubuk dan di sana Akbar terlibat perkelahian dengan Basil. Basil mampu membuat Akbar kewalahan, lalu ia pun kembali melarikan diri. Akan tetapi kali ini Basil justru berlari ke arah George dan George pun langsung menembaknya hingga Basil pun terjatuh. Namun saat George memeriksanya, Basil justru menghantam kepala George dengan batu hingga pistol George terjatuh. Basil pun mengambil pistol tersebut, tetapi coba direbut oleh Akbar dan George hingga Basil tidak sengaja menembak dada George. Akbar yang marah lalu melempar pistol dari tangan Basil, kemudian ia pun menghajar Basil secara membabi buta. Namun lagi-lagi Basil mencoba melarikan diri dari Akbar, tetapi kali ini Akbar mengejarnya dengan pistol. Lalu Akbar pun menembak bahu Basil yang membuat Basil terjatuh dan terguling hingga ke sungai.
Akbar lalu kembali untuk melihat keadaan George. Dan ketika mereka kembali ke lokasi Basil, ternyata jasad Basil sudah tidak ada di sungai. Dan ternyata Basil selamat dari kematian dan melarikan diri ke dalam hutan belantara. Polisi mengira jika Basil sudah mati tenggelam di sungai atau menjadi santapan binatang buas di hutan. Karena itulah kasusnya pun ditutup. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, ada 4 kasus yang sama dilaporkan di kota lain. Dan seorang polisi bernama Siva yang ditugaskan untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Lalu kita pun diperlihatkan seorang pria yang bekerja di tempat air isi ulang dan sedang mengantarkan airnya ke rumah seorang wanita. Ternyata pria tersebut adalah Basil. Dan ketika melihat wanita pemilik rumah, ia pun memanggil wanita tersebut dengan panggilan Amala. Hamale? Sepertinya film ini akan ada season 2-nya, di mana Basil masuk dalam daftar psikopat yang sedang diburu polisi. Dan film pun selesai. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.